Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul My Ghost. Cerita ini ditulis oleh Ayah Emily. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. My Ghost. Apa akan ada pertarungan sengit layaknya dalam film-film paranormal atau aksi? Atau mungkin lebih seperti drama dengan banyak air mata? Perjalanan ke rumah orang tua Arvin terasa sangat lama. 1,5 jam kemudian taksi yang kami tumpangi berhenti di depan sebuah rumah yang tampak sangat megah. Aku terpana memandang rumah itu sementara Arvin merogoh saku belakang sesuai arahanku tadi. Tempat aku menyelipkan lembaran uang sebelum pergi dari rumah sakit. Turun dari taksi, kami mendekati pintu gerbang rumah yang terbuka namun dijaga oleh seorang satpam. Lelaki berperawakan gagah itu menanyakan nama kami datar, berkebalikan dengan nada bicaranya yang ramah. Syafira. Oh, Nona Syafira, Nyonya Alvis sudah menunggu Anda di dalam. Langsung masuk saja. Terima kasih. Satpam itu mengangguk, namun matanya yang jeli menatapku lekat, seolah merasakan keanehan pada sikapku. Namun dia tidak berkomentar, membiarkanku masuk tanpa diantar. Tentu saja Arvin mengenal rumah ini dengan baik, langkahnya sama sekali tidak canggung. Dia langsung menaiki anak tangga yang berada di antara taman bunga dan rumput hias menuju beranda. Sepertinya banyak tamu, gumamku karena melihat ada banyak mobil yang terparkir di halaman rumah. Apa semua itu mobil milik orang tua Arvin? Bukan, memang ada tamu. Sepertinya mama mengadakan acara keluarga. Mungkin sebagai alasan untuk menahan Alvin tetap di sini. Oh, hanya itu tanggapanku. Sepertinya Arvin sudah ingat semua tentang dirinya. Ya, dia masih sempat menjawab pelan sebelum kami mencapai ruang tamu yang tampak luas, seolah bisa menampung 100 tamu. Dari sini terdengar samar suara orang-orang dalam rumah. Tapi aku belum merasakan hawa dingin aneh yang biasanya selalu melingkupi Alvin. Sepertinya aku butuh berada dalam jarak tertentu dari Alvin agar bisa merasakannya. Itu artinya keberadaan Alvin cukup jauh dan mungkin terpisah dari orang-orang yang tengah berkumpul. Atau mungkinkah Alvin berhasil kabur? Kalau benar begitu, perjalanan kami ke sini tampaknya hanya membuang waktu. Tidak, Alvin ada di dalam. Aku bisa merasakannya. Suara benda pecah dari dalam membuatku terperanjat. Namun Arvin tidak menghentikan langkahnya. Terus berjalan masuk melewati lorong yang sepertinya menuju halaman samping tempat diadakannya acara. Arvin, apa yang terjadi? Suara itu samar, namun aku bisa menangkap jelas ucapannya seperti seorang wanita yang bertanya. Siapa yang mengundangnya? Mengundang siapa? Dia pembunuh. Dia berniat membunuhku. Kenapa kalian membiarkannya masuk? Apa kalian? Suara Alvin tercekat begitu tatapannya terpaku pada yang sudah keluar ke taman samping tempat acara keluarga tengah diadakan. Makanan mewah tampak tersaji di gazebo. Tiba-tiba Alvin memekik seraya memegang dadanya. Dia tampak sesak nafas. Semua orang menatap bingung bergantian antara aku dan Alvin. Lalu beberapa orang mendatangi Alvin dengan panik melihat lelaki itu tampak kesakitan. Arvin, kau kenapa? Singkirkan dia. Singkirkan dia dariku. Perintah Alvin tanpa melepas pandangan dariku. Tiba-tiba seorang wanita menghampiri kami. Jika diperhatikan secara seksama, dia tampak mirip Arvin. Apa dia saudara kandungnya? Siapa kau? Dan apa yang kau lakukan pada adikku? Matanya berkilat penuh amarah.
Aku menahan diri untuk bertanya, tahu betul Arvin tidak akan menjawab dalam situasi seperti ini. Alia. Panggilan Arvin pelan membuat mata wanita itu terbelalak. Lalu Arvin bergerak mendekatinya lalu berbisik. Kenapa lelaki itu ada di sini? Lelaki yang memperkosamu dulu, apakah benar-benar sudah kehilangan akal sehat dan menikah dengannya saat aku tidak ada? Alia tersentak mundur seolah baru saja ditonjok. Dia menatap kami dengan kedua tangan membekap mulut dan mata berkaca-kaca. Pasti kalimat yang dilontarkan Arvin adalah sesuatu yang hanya diketahui mereka berdua. Seorang lelaki yang sedari tadi hanya menjadi penonton bergegas menghampiri Alia lalu merangkul bahunya dengan sikap posesif dan khawatir. Ada apa? Arvin. Hanya itu yang Alia katakan, membuat suasana berubah mencekam penuh kebingungan. Alia, apa maksudmu? Arvin ada di sini. Tanya wanita lain sambil melirik bingung padaku dan Alvin. Alia berdiri tak bisa menjelaskan lebih jauh. Dia menoleh ke arah Alvin, menatapnya lama dengan sorot menilai. Dia pasti penyihir. Dia sengaja ingin mengacaukan kita. Bahkan aku kesakitan begitu dia datang. Cepat usir dia. Dia tamuku. Tidak ada yang boleh mengusirnya. Tante Alfi yang sejak tadi tidak tampak mendadak muncul dari pintu di belakangku lalu berdiri di sampingku. Arvin. Panggilnya pelan membuat Arvin yang sejak tadi hanya fokus pada Alvin menoleh padanya. Mama. Sayang. Tante Alfi memelukku secara tiba-tiba membuat semua orang semakin ternganga tak percaya. Peki ketakutan itu membuat pelukan kami terlepas. Refleks semua mata mengarah pada Alvin yang kini menarik wanita di sampingnya lalu menodongkan pistol ke kepala wanita itu. Arvin, apa yang kau lakukan pada Lea? Dia sepupumu. Seorang lelaki yang tampaknya merupakan Papa Lea, karena Lea menyebut Papa ke arahnya tanpa suara. Ia menghardik, tampak marah amat murka. Namun Alvin mengabaikannya. Fokusnya hanya padaku dan Tante Alfi, atau lebih tepatnya pada Arvin dan mamanya. Ini sangat tidak adil. Seruan itu penuh kemarahan. Tapi entah kenapa aku juga merasakan kerapuhan di sana. Kenapa semua orang hanya menginginkan Arvin? Dia sudah hidup enak selama bertahun-tahun. Ucapan Alvin tentu semakin membuat bingung semua orang. Tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Alvin, kau tahu kami menyayangimu, terutama aku. Meski kau menganggap aku hidup dengan menjadikanmu sebagai tumbal, tapi aku yakin dalam hatimu tahu bahwa itu tidak benar. Alvin mundur dengan satu tangan mencengkeram lengan Lea, sementara tangan yang lain masih memegang pistol. Tampak jelas dia ketakutan karena Arvin terus mendekat. Dan aku melihatnya dengan jelas. Sedikit demi sedikit tampak ada debu yang keluar dari tubuhku. Hal yang sama juga dialami tubuh Arvin yang masih dirasuki Alvin. Juga tampak debu keluar dari tubuh itu dalam gerakan pelan. Mundur atau aku tembak dia! Seru Alvin dengan sorot panik dalam matanya. Namun Arvin tidak berhenti. Dia terus melangkah bertekad mengikis jarak di antara mereka. Bukankah seharusnya aku yang merasa iri padamu? Tuhan begitu sayang padamu hingga mengambilmu lebih dulu, bahkan sebelum kau sempat berbuat dosa. Itu hanya kata-kata untuk menutupi rasa bersalahmu, kan? Hati kecilmu juga yang paling tahu bahwa sebenarnya kau seorang pembunuh. Demi bisa bertahan hidup, kau rela mengorbankan saudaramu sendiri. Tiba-tiba Arvin menghentikan langkah. Ada perasaan murka yang merayapi hatinya. Sepertinya aku sudah cukup bersabar menghadapimu.
Ini memang salahku hingga kau bisa menguasai tubuhku. Aku terlalu lemah, iman dalam hatiku kurang kuat. Tapi tak akan aku biarkan kau menodai Alvin. Menodai jiwanya yang bersih tanpa dosa dengan berpura-pura menjadi dia. Kau bukan Alvin, kau hanya jin yang menyerupainya. Jin? Jadi itu bukan Alvin? Oh iya, bukankah tiap bayi lahir dalam keadaan tanpa dosa? Jadi mana mungkin Alvin menyimpan dendam? Dan pengetahuan itu menyadari siapa sebenarnya makhluk yang sedang kami hadapi membuat rasa takut merayapi hatiku. Sepertinya ucapan Arvin membuat makhluk itu murka. Matanya berubah perlahan, dari hitam semakin cerah hingga akhirnya putih mengerikan. Auranya pun terasa semakin jelas. Dingin menyesakkan yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Mendadak dia menyeringai. Mungkin kau akan menang, tapi aku akan membawanya bersamaku. Terdengar peki ketakutan di sekitar kami. Sementara itu Arvin bergerak gesit, langsung berlari, berusaha mencapai makhluk itu yang berjarak sekitar 5 meter dari kami. Tapi tiba-tiba dia mengalihkan mancung pistol yang semula mengarah pada pelipis leher. Tiba-tiba saja sudah mengarah pada kami, pada tubuhku. Itu terjadi begitu cepat dalam jarak yang sangat dekat. Masih sempat kulihat ujung telunjuk makhluk itu yang menarik pelatuk bagai gerakan lambat sebuah film. Perlahan mataku mengerjap terbuka. Cahaya terang membuatku menutup mata kembali, namun tak kubiarkan kegelapan menyelubungiku terlalu lama. Aku segera membuka mata lagi dan berusaha menyesuaikan penglihatan dengan cahaya terang yang terus menusuk. Lalu ada suara-suara yang tidak jelas tertangkap indera pendengaranku. Orang-orang bergerak seolah mengerumuniku, sentuhan-sentuhan, kemudian semuanya kembali gelap. Saat mataku terbuka kembali, kabut yang menyelubungi otakku perlahan sirna. Mataku menatap sekeliling, mencoba-coba menerka di mana aku berada. Rumah sakit. Kenapa aku di sini? Apa aku sakit? Sakit apa? Pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi tanpa menemukan jawaban. Lalu perlahan tapi pasti, bayangan-bayangan itu melintas di benakku. Apartemen, hantu pemilik gedung, Alvin lalu tembakan. Seketika teror seolah menguasai hatiku. Refleks aku meraba keningku, tempat seharusnya sebuah peluru bersarang di sana. Tapi tidak ada apa-apa. Keningku baik-baik saja, hanya bagian pundak yang terkena tembakan sebelumnya terasa ngilu saat tadi bergerak tiba-tiba. Lalu bagian-bagian tubuh yang memar akibat jatuh di tangga. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa selamat? Vira, syukurlah akhirnya kamu sadar, nak. Aku menoleh, baru sadar bahwa ada ibu yang tadi tidur di atas sofa sisi ruang yang lain. Sepertinya saat ini sudah malam mengingat hanya lampu tidur yang dibiarkan menyala. Dan aku baru menyadari kamar yang aku tempati kali ini berbeda dari sebelumnya. Tampak lebih luas dengan fasilitas lebih lengkap. Apa ini ruang VVIP? Ibu menarik kursi di samping ranjang agar lebih dekat, lalu duduk sambil menggenggam tanganku yang tidak diinfus. Raut lelah dan cemas tampak menghiasi wajahnya. Hatiku pedih menyadari bahwa akulah penyebabnya. Di mana ayah? Tanyaku dengan suara serak. Pikiranku berkelana. Terakhir kali yang aku ingat adalah insiden di rumah Arvin. Apa orang tuaku terkena imbas dari kejadian itu? Ayah pulang, dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya terlalu lama. Jelas ibu dengan setetes air mata bergulir di pipinya, tapi buru-buru dihapus kembali. Apa yang terjadi? Tampaknya ibu mengerti maksud pertanyaanku tanpa aku perlu menjelaskannya.
pingsan di rumah Pak Arvin, lalu keluarganya membawamu ke sini. Pingsan, bukan tertembak. Masih kuingat dengan jelas bagaimana moncong pistol mengarah padaku dalam jarak yang sangat dekat. Beruntung sepupu Pak Arvin sigap, kalau tidak salah namanya Lea, yang mendorong tangan Pak Arvin hingga tembakannya mengarah ke tempat lain dan tidak melukai siapapun. Ibu tidak bisa berhenti mengucap terima kasih padanya. Dia sangat berani meski sempat tertekan karena sebelumnya pistol itu mengarah padanya. Ya, aku ingat dengan jelas saat itu. Makhluk itu yang mengaku-ngaku sebagai Alvin mengancam akan membunuh Lea. Itu juga yang membuat Arvin bertindak sikap mendatangi makhluk itu. Berpikir bahwa dia akan membunuh Lea, tidak disangka pistol malah mengarah padaku. Aku juga harus berterima kasih secara langsung pada Lea. Wanita lain pasti akan mengkerut ketakutan dan menunggu diselamatkan dalam kondisi seperti itu. Tapi Lea bisa bertindak berani dengan mendorong lengan makhluk itu dan mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Kenapa aku tidak ingat apapun? Lalu kenapa aku pingsan padahal tidak terkena tembakan? Pertanyaan itu lebih ditunjukkan pada diriku sendiri, tapi ibu menjawab pertanyaanku. Setelah tembakan itu kamu dan Pak Arvin pingsan. Tubuh kalian berdua ambruk. Sepertinya saat itu apapun makhluk yang menempati tubuh Pak Arvin terlempar keluar, sementara Pak Arvin kembali ke tubuhnya sendiri. Kejadian ini benar-benar tidak masuk akal. Kalau ibu hanya mendengarnya, ibu tidak akan percaya. Jadi Pak Arvin sudah kembali ke tubuhnya sendiri? Ya, dia baru sadar tadi sore setelah pingsan seharian kemarin. Berarti aku juga pingsan selama itu? Lalu bagaimana setelah dia sadar? Apa keluarganya yakin itu memang dia? Bisa saja kami gagal dan dia kembali terjebak. Keluarganya yakin itu memang Pak Arvin yang asli. Mereka pasti sudah mengajukan pertanyaan atau menguji untuk memastikan bahwa kali ini mereka tidak salah mengenali. Aku mengangguk lalu mendesah lega. Tapi tidak berlangsung lama karena rasa ngeri kembali merayapi hatiku. Lalu bagaimana dengan makhluk itu? Apa dia akan kembali? Jin akan ada selalu di sekitar kita, mengintai dan menunggu sampai kita lengah untuk menguasai tubuh kita atau menghasut hati kita agar kita melakukan perbuatan dosa. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan selain perkuat diri dengan iman. Semakin dekatkan diri padanya, maka jin ataupun setan tidak akan berani mendekat. Aku memejamkan mata sejenak lalu mengangguk setuju. Menyadari kebenaran dalam kata-kata ibu, lalu aku menoleh menatapnya dengan sorot penuh harap. Boleh aku melihatnya? Ini sudah malam, dia pasti sudah tidur. Jadi tunggu besok saja, sebaiknya kamu tidur juga. Aku tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa, tapi tidak punya pilihan selain mengangguk. Lalu ibu berdiri menyelimutiku dan melabuhkan kecupan lembut di keningku sebelum beranjak kembali ke sofa. Aku mendesah pelan, menatap nyalang ke arah langit-langit kamar dan bertanya-tanya apa dia merindukanku seperti aku yang merindukannya. Aku begitu bersemangat pagi ini sekaligus gugup bagi gadis remaja yang akan pergi kencan untuk pertama kali. Bagaimana tidak? Ini akan jadi pertemuan pertama kami dengan sosok Arvin dalam tubuh aslinya. Bukan lagi dalam wujud transparan yang bisa menghilang sewaktu-waktu. Setelah membersihkan diri hanya dengan berbekal selembar kain dan sebaskom air, aku menyempatkan diri untuk menyisir rambut dan merasa agak kecewa karena tidak bisa mengganti pakaian pasien yang sedang aku gunakan saat ini. Bahkan sempat terpikir dalam benakku untuk bertanya pada ibu apa dia membawa bedak. Tapi aku terlalu malu karena itu akan memperjelas bahwa aku ingin tampil cantik di depan Arvin. Vira, lupakan itu. Alam bawah sadarku memekik memperingatkan toh Arvin sudah sering melihatku dalam keadaan tidur yang jelas sama sekali tidak anggun.
Jadi tidak perlu berlebihan dan tampil apa adanya saja. Beberapa menit kemudian setelah aku dan ibu siap, kami menuju kamar Arvin yang hanya berjarak beberapa kamar dari tempatku. Aku menolak tawaran ibu untuk menggunakan kursi roda. Lebih memilih berjalan sambil berpegangan pada ibu dengan tiang infus di sisi yang lain. Kami ngobrol sepanjang jalan dan seolah menjadi kesepakatan tak terucap, menghindari obrolan mengenai jiwa Arvin yang sempat keluar dari tubuhnya. Tiba di kamar yang ditempati Arvin, terdengar suara-suara dari dalam. Sepertinya Arvin kedatangan banyak tamu. Pasti dia memiliki banyak saudara yang menyayangi dan mengkhawatirkannya. Suara pintu terbuka membuat semua mata yang berada di dalam ruangan serentak menoleh padaku dan ibu. Mendadak suasana menjadi hening. Kulihat banyak wajah yang asing di sana hingga membuatku ragu untuk masuk. Tapi aku benar-benar ingin melihat keadaan Arvin. Vira. Panggilan itu berasal dari Tante Alfi. Seketika aku mendesah lega karena ada seseorang yang mengenaliku. Wanita parubaya itu bergegas menghampiriku lalu memelukku sejenak. Senang akhirnya kamu sadar. Kenapa tidak menggunakan kursi roda? Aku sudah baik-baik saja, Tante. Syukurlah, Tante sangat khawatir. Ayo masuk. Kami bertiga berjalan mendekati ranjang pasien yang ditempati Arvin. Seketika jantungku terasa menggelegak di dada begitu tatapan kami beradu. Mata hitam itu terasa menusukku dan membuatku teringat akan kebersamaan kami. Ingatan akan kemesraan kami membuat pipiku memerah, sementara ingatan akan bayangan bahwa kami tidak mungkin bisa bersama membuat mataku panas. Semua perasaan itu berpadu menciptakan rasa lega yang membuncah hingga keinginan untuk menangis terseduh. Keluarga Arvin menyingkir memberi ruang bagiku. Tante Alfi langsung menarikan kursi lalu ibu membantuku duduk. Aku menggigit bibir, menatap penuh kerinduan mata hitam itu yang tidak pernah mengalihkan perhatian dariku. Lalu tanpa bisa menahan diri, jemariku meraih jemarinya lalu menggenggamnya kuat. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah lebih baik. Senang akhirnya aku bisa kembali. Aku pikir kita akan gagal. Oh, hanya itu tanggapannya yang berhasil membuat keningku berkerut. Oh, aku mulai menyadari ada yang aneh. Dia menunduk, sepertinya memperhatikan tanganku yang menggenggam tangannya erat lalu kembali mendongak menatapku. Sebenarnya aku ingin bertanya. Kau siapa? Apa aku mengenalmu? Rasanya ada bom yang baru saja dijatuhkan ke atas kepalaku. Aku ternganga selama beberapa detik sebelum melepas tangannya secara tiba-tiba seolah terkena sengatan listrik. Apa kau bilang? Maafkan aku, tapi aku tidak bisa mengingatmu. Dia tersenyum sedih dengan tatapan menyesal. Aku masih terpaku di tempatku duduk, berpikir apa mungkin jiwa Arvin belum kembali ke raganya. Tapi tidak ada hawa dingin yang biasanya menyelimuti sosok Arvin yang tengah dirasuki makhluk lain. Aku yakin ini memang Arvin yang aku kenal. Hantu penghuni apartemenku. Mendadak aku berdiri, mengabaikan rasa nyeri di seluruh tubuh. Semua rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa nyeri di dadaku. Tatapan kami masih beradu. Dia menatapku penuh penyesalan sementara aku menatapnya dengan sorot terluka. Bahkan ku biarkan air mataku bergulir membasahi pipi. Terdengar suara-suara di sekitar kami, sepertinya ada yang memanggilku dengan nada khawatir, tapi aku tidak memperhatikannya. Fokusku hanya pada Arvin dan rasa sakit di dadaku. Sepertinya aku tidak bisa mendapatkan akhir bahagiaku ya. Kurasakan seseorang memegang bahuku, sepertinya itu ibu, namun aku mengabaikannya.
Ini sangat menyakitkan. Tapi setidaknya satu di antara kita akan mendapatkan akhir bahagia. Lalu aku berbalik dan ibu dengan sikap membantu mendorong tiang infusku seraya menuntunku. Rasanya kedua kakiku berubah menjadi jeli. Goyah saat melangkah, namun aku memaksakan diri. Tidak ingin lebih mempermalukan diri sendiri. Sudah cukup menyakitkan bahwa fakta Arvin tidak mengenaliku. Dan juga sudah cukup memalukan tangis di depan Arvin dan semua keluarganya. Aku tidak ingin menambah semua itu dengan pingsan di sini. Setelah menangis seharian, aku berhasil membuat diriku sendiri demam tinggi. Selama itu keluarga Arvin membantu ibu menjagaku, terutama Tante Alfi, Alia dan Lea. Karena dari semua anggota keluarga Arvin, hanya mereka bertiga yang aku tahu. Hatiku makin pedih menyadari tidak sedikit pun Arvin meluangkan waktu untuk menjengukku. Meski dia tidak ingat, sekedar mengintip untuk menyapa pasti akan sedikit mengobati hatiku. Paling tidak Arvin bisa menganggapku sebagai kenalan ibunya kan? Tapi tidak sama sekali. Arvin pasti menganggap aku bukanlah orang yang penting, yang tidak perlu ditanyakan kabarnya. Bahkan permintaan maaf Tante Alfi atas sikap Arvin makin menggores luka di hatiku. Menyadarkanku bahwa ini bukan mimpi. Bahwa Arvin benar-benar melupakanku. Bahwa kenangan kami di dalam apartemenku hanya tersimpan dalam benakku. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan kabar bahwa Arvin sudah diizinkan pulang, namun sebaliknya aku masih harus tinggal di rumah sakit selama 2 hari lagi. Keseluruhan biaya rumah sakit sudah ditanggung oleh Tante Alfi. Dia juga sudah mencabut tuntutan yang pernah dilayangkan Arvin padaku atas tuduhan percobaan pembunuhan. 2 hari kemudian aku diizinkan pulang. Ibu membantuku berkemas, kami putuskan kembali ke apartemenku. Tak kusangka Tante Alfi dan Alia datang menjemput, sementara suami Alia sudah menunggu di depan rumah sakit dengan mobilnya. Mereka memperlakukanku sangat baik, layaknya sebuah keluarga. Bahkan ibu dan Tante Alfi mulai akrab. Dalam perjalanan pulang, Tante Alfi menawarkan padaku untuk pindah ke apartemen mewah di lantai atas. Namun aku menolak, beralasan bahwa aku memutuskan untuk pulang bersama ibu. Ya, yang jelas aku tidak mau lagi menempati gedung apartemen itu, dan yang kupikirkan saat ini adalah pulang bersama ibu. Tiba di gedung apartemen, para tetangga yang aku kenal berkumpul menyambut. Aku tak kuasa menahan diri untuk memeluk Dewi lalu membisikkan ucapan terima kasih. Tanpa dia aku mungkin tidak akan bisa kembali ke sini dan malah mendekam di penjara. Lalu kami semua masuk ke apartemenku yang sempit. Di sana Tante Alfi meminta pada para tetanggaku untuk merahasiakan apa yang terjadi pada Arvin. Dia tidak mau kejadian ini sampai terendus media. Sepertinya dia juga sudah meminta hal yang sama pada pegawai gedung apartemen dan anak buah Arvin yang terlibat baku tembak. Yang pertama ku ingat pagi ini saat membuka mata adalah wajah Arvin. Bahkan otak penuh hayalanku membayangkan Arvin sedang berdiri di sudut kamar dengan tubuh transparannya. Tapi tidak ada yang terjadi. Semuanya tampak normal, menciptakan lubang menganga dalam hatiku. Aku mengubah posisi tidur menjadi duduk, lalu menampakkan kedua kaki ke lantai dengan hati-hati. Tak ingin membuat ibu yang masih terlelap di sampingku terbangun. Di luar masih tampak gelap, tapi aku yakin tidak akan bisa memejamkan mata kembali. Karena itu, kuputuskan untuk segera berkemas karena aku dan ibu sudah sepakat untuk pulang hari ini. Berdiri kuputuskan hendak menuju kamar mandi untuk menyegarkan diri. Tapi entah mengapa pandanganku mengarah pada buku di atas nagas. Ada lembaran kertas yang tampak terselip di tengahnya, membuatku mengerutkan kening mengingat apa itu.
Penasaran kuulurkan tangan membuka buku lalu meraih kertas itu. Seketika dadaku sesak dan mataku terasa panas melihat gambarku yang menyedihkan. Gambar sosok Arvin. Tidak perlu memuji, aku memang berbakat. Rasa percaya dirimu sungguh mengerikan. Bahkan aku tidak bisa membayangkan hasilnya seperti ini saat membaca rasa puas dalam kepalamu. Kenapa? Di luar dugaan kan? Benar-benar di luar dugaan. Bahkan anak TK pun tidak akan bisa menggambar sejelek ini. Kau sama sekali tidak punya mata seorang seniman. Coba perhatikan detail yang aku buat. Bibir tipis, hidung mancung, mata menyorot tajam. Bahkan matanya besar sebelah. Matamu memang seperti itu. Wajahku tidak mungkin bentuknya seperti ini. Memang. Coba saja bercermin. Oh, mungkin rambutnya agak beda. Seharusnya aku buat lebih panjang. Lalu dengan kenangan itu berlanjut membanjir otakku, membuat isak tangis selepas dari sela bibirku. Buru-buru kututup mulut dengan punggung tangan. Tidak ingin membuat suara gaduh hingga membangunkan ibu. Lalu pandanganku jatuh ke arah buku yang terbuka, kerangka cerita yang sudah setengah jalan menarik perhatianku. Bagaimana kau akan membuat akhir dari cerita itu? Entah. Ya, aku tidak tahu. Akhir bahagia tidak harus selalu bersama selamanya. Katakan aku memang penggila cerita dongeng anak-anak, tapi bagiku akhir bahagia memang seperti itu, bersama selamanya. Vira, novel hanya sebagian kecil dari kisah dan keseluruhan hidup tokohnya. Mungkin dalam kisah kita kau tidak mendapatkan akhir bahagiamu, tapi bisa saja dalam kisah lain kau bisa mendapatkannya. Ini novelku, ini kisah hidupku. Kenapa kau ingin ikut campur? Air mataku semakin deras mengalir. Bahkan masih jelas kurasakan dekapan hangatnya setelah pertengkaran kecil itu. Tapi kini dia bahkan tidak ingat siapa aku. Sungguh menyedihkan. Waktu itu kami mempermasalahkan kondisi kami yang berada di dua dunia. Lalu saat yakin bahwa Arvin bukanlah hantu, melainkan jiwa yang tubuhnya tengah dicuri, aku begitu bersemangat, yakin ada harapan bagi kami untuk bersama. Tak pernah terpikir dalam benakku bahwa kenangan bersama kami akan hilang dari memori Arvin. Ini sungguh menyakitkan. Vira, ada apa? Pertanyaan bernada khawatir ibu membuatku menoleh ke arah ranjang. Tampak ibu sudah dalam posisi duduk sambil menatapku cemas. Aku menggeleng pelan, berniat meredakan kekhawatirannya. Lalu mendadak sebuah tekad terbentuk dalam benakku. Tekad terlama yang sempat padam akibat kejadian ini. Buru-buru ku hapus air mata di wajahku lalu menatap ibu dengan kedua tangan terkepal di sisi tubuh, menunjukkan sifat keras kepala yang jarang kutunjukkan. Bu, sepertinya aku tidak bisa ikut ibu pulang. Aku ingin melanjutkan langkah mengejar mimpiku. Bukankah aku masih punya waktu 1 tahun 10 bulan? Aku sudah siap menerima semburan amarah ibu. Aku sudah siap menerima omelan panjangnya. Tapi tidak kusangka yang kudapati malah senyum lembutnya yang penuh kasih sayang. Senang mendengarnya. Ibu mengizinkan? Ya, itu lebih baik daripada kamu ikut pulang bersama ibu lalu terpuruk dalam kenangan masa lalu. Setidaknya dengan memilih mengejar kembali impianmu, kamu akan berusaha melupakan kejadian ini dan hanya menganggapnya kenangan indah. Dan jangan lupa untuk menuliskannya. Ibu tidak sabar untuk membacanya ya. Seketika pipiku memerah, tidak bisa membayangkan ibu membaca adegan demi adegan ciuman antara aku dan Arvin. Sepertinya aku akan memastikan dia tidak membaca ceritaku. Setidaknya cerita yang ini jika benar-benar berhasil aku tulis dan aku selesaikan. Jadi ibu tidak keberatan pulang sendiri? Kamu pikir ibu anak kecil? Ibu mengerucutkan bibir pura-pura merajuk, tapi detik selanjutnya tertawa geli.
Mendadak dia merentangkan tangan, mengundangku masuk ke dalam dekapannya. Kemarilah. Dadaku kembali sesak. Tapi itu tidak menghentikan langkahku untuk bergegas naik kembali ke atas ranjang. Lalu menyuruhkan kepalaku ke dalam dekapannya, terasa hangat dan nyaman hingga membuat air mataku kembali bergulir. Ibu sangat menyayangimu dan pastikan setelah ini jangan terlibat masalah lagi, terutama masalah yang mengancam nyawa seperti sekarang. Iya Bu, aku berjanji dan aku juga menyayangi ibu. 2 tahun kemudian, aku melabuhkan tanda tangan di atas buku karyaku yang baru launching 2 bulan lalu. Wanita berhijab yang berdiri di depanku tampak tidak bisa menahan diri untuk tersenyum lebar sambil meraih tanganku untuk bersalaman. Dia tak henti-hentinya menyuarakan kekaguman akan karyaku. Karya Kak Vira tidak pernah mengecewakan. Aku selalu menunggu buku baru kakak. Apa kalimat itu hanya untuk membuatku senang? Aku benar-benar menyukai karya kakak. Ya, aku percaya. Kalau begitu boleh minta foto sama kakak? Tentu saja, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku menyelingi geli lalu segera berdiri, keluar dari kungkungan kursi dan meja yang sedari pagi menghimpitku. Wanita itu buru-buru menempatkan diri di sampingku seraya mengeluarkan ponsel. Aku meminta ponselnya, lalu kuserahkan pada manajerku, Andin, untuk membantu mengambil gambar kami berdua. Sebenarnya Andin adalah editorku. Dia yang pertama kali membaca karyaku sebelum masuk meja tim editor penerbit dan yang paling tajam melontarkan kritikan. Tapi Andin juga yang mengurus banyak hal yang berhubungan dengan pekerjaanku. Memilih penerbit, diskusi kontrak, hingga menentukan undangan mana yang perlu dan tidak perlu kuhadiri. Itu sebabnya kini aku menyebutnya manajer bukan editor. Usai berfoto, wanita berhijab itu keluar dari kafe tempat diadakan antrian penggemar untuk bertemu langsung denganku. Lalu aku kembali duduk di balik meja untuk memberikan tanda tangan dan menyapa penggemarku berikutnya. 3 tahun yang lalu memiliki penggemar dan mengadakan kegiatan seperti ini adalah impian yang tidak berani kusuarakan. Tapi berkat kerja kerasku selama 2 tahun waktu yang diberikan orang tuaku, aku berhasil mewujudkan impianku. Memang tidak mudah. Ada kalanya aku merasa akan menyerah, merasa semuanya sia-sia dan berakhir pada kegagalan, merasa terburuk, merasa kehilangan ide. Tapi aku tidak menyerah. Bahkan di hari-hari aku merasa tidak ada ide yang bisa kutangkap dalam tulisan. Yang kulakukan adalah duduk di depan laptop melamun, tapi kemudian memaksakan jari jemariku mengetik meski hanya 1 kalimat, lalu melamun lagi. Ya, bagiku writer's block hanya alasan. Memang kondisi buntu dan kehilangan ide untuk merangkai kalimat kerap kali dialami penulis. Tapi jika mengalami hal itu sampai berhari-hari apalagi berbulan-bulan, itu bukan buntu lagi, melainkan rasa malas yang dibiarkan. Untuk menjadi penulis, maka menulislah. Sebuah kutipan sederhana yang membuatku bisa berhasil mencapai titik ini, membuatku menambahkan keyakinan dalam benakku bahwa sehari saja aku berhenti menulis, maka aku bukanlah penulis. Jalan yang kulalui penuh batu tajam yang beberapa kali membuat langkahku terseok. Cobaan paling berat adalah masalah dengan Arvin. Tidak, bukan pertemuan dengannya yang aku anggap merupakan cobaan berat. Bukan pula saat kami harus menghadapi makhluk dalam tubuh Arvin dan berhadapan dengan hujan peluru. Yang aku anggap cobaan berat adalah saat dihadapkan pada kenyataan bahwa Arvin sama sekali tidak mengingatku. Ya, itu sangat menyakitkan, apalagi setelahnya, saat aku memutuskan tetap mengejar impianku. Tiap harinya kegiatan menulis menjadi siksaan.
Sangat sulit memaksa otakku fokus pada sebuah kisah sementara isi otakku saat itu hanya dipenuhi Arvin, dan Arvin. Sikap kasarnya, senyumnya, pelukannya, ciumannya, masakannya. Bahkan sofa kesayangan Arvin, aku tidak bisa menghapus semua itu dari otakku. Dan yang paling kuingat tentu saja pertemuan terakhir kami di rumah sakit, begitu melekat dan menyakitkan. Hanya karena tekad yang kuat yang membuatku berhasil bertahan dan akhirnya menyimpan semua tentang Arvin menjadi kenangan indah di sudut kepalaku. Kini aku bisa mengecap manisnya, berhasil meraih kesuksesan yang aku harapkan. Lalu apakah aku sudah melupakan Arvin? Tentu saja tidak. Rasanya itu mustahil. Aku pasti akan selalu mengingatnya. Kerap kali waktu tidur masih menjadi siksaan karena di waktu itu kenangan indah kebersamaan kami paling sering muncul. Tapi lihat, aku tetap bisa berdiri tegar kan? Karena tidak ada masalah yang tidak bisa kita lalui asalkan kita tidak membiarkan masalah itu membuat kita terpuruk. Beberapa menit berlalu, aku menghela napas menyadari tidak ada lagi antrian di depanku. Lalu Andin datang dan meletakkan segelas minuman di depanku setelah gelas kosong sebelumnya dia bawa pergi. Terima kasih. Apa masih ada lagi? Ya, tinggal satu lagi. Dia sudah memesan tempat sejak kemarin, tapi katanya ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Jadi dia sudah bilang akan datang terlambat hari ini. Setelah menengguk banyak-banyak minuman dingin yang dibawa Andin tadi, aku mendongak menatap wanita itu penuh tanya. Bukankah acara ini dibuka untuk umum? Kenapa ada yang memesan tempat segala? Karena penggemarmu yang satu ini sangat sibuk. Lalu berapa lama aku harus menunggu? Ini masih pukul 11. Jangan bilang aku harus menunggu sampai nanti malam. Aku sudah menghubunginya tadi dan mengatakan kita hanya bisa menunggu sampai pukul 12. Baguslah. Sepertinya aku akan menghabiskan waktu dengan membaca. Kau bawa novel yang baru kubeli kan? Ada di tas. Akan aku ambilkan. Sejenak Andin berlalu. Tak lama kemudian dia kembali dengan sebuah buku tebal di tangannya. Buku ini karya salah satu penulis favoritku. Aku selalu menunda untuk membaca karena akhir-akhir ini disibukkan dengan karya sendiri. Sepertinya baru beberapa menit berlalu, kafe ini terasa sepi padahal sebelumnya ada beberapa orang yang masih menikmati hidangan. Andin juga menghilang entah kemana. Aku tidak terlalu memperhatikannya karena kini pikiranku telah tenggelam dalam jalinan kata di atas lembaran buku yang aku baca. Tiba-tiba sebuah buket bunga mawar menutupi pandanganku dari buku yang aku baca. Aku mengerutkan kening melihat bunga itu. Lalu pandanganku beralih pada tangan seorang lelaki yang memegangnya. Jelas aku tahu itu tangan lelaki karena tampak begitu keras dan kokoh, memegang buket bunga dengan mantap. Pandanganku bergerak ke arah lengannya, menyadari dia mengenakan kemeja dengan lengan yang digulung hingga siku. Lalu terus bergerak ke arah wajahnya, namun kerut di keningku semakin dalam dan salah satu alisku terangkat. Melihat sebuah buku dipegang dengan tangan yang lain menutupi wajahnya. Tak bisa menahan diri, aku terkekeh-geli menyadari itu adalah buku karyaku. Terima kasih atas bunganya. Lalu buku itu untuk apa? Mulai aku minta tanda tangan. Mendadak aku tertegun. Suara itu kenapa terdengar familiar, membuat otakku bekerja keras untuk mencocokkan suara itu dengan suara-suara yang pernah melintas dalam benakku. Tapi aku tidak ingin tanda tangan di buku ini. Ceritanya kurang hot. Apa kau punya saran ceritamu yang paling hot? Padahal aku ingin baca novelmu terutama yang paling hot. Mendadak jantungku bekerja ekstra keras. Aku terengah-engah dengan pandangan masih fokus pada buku yang menutupi wajahnya. Tidak mungkin itu dia kan? Kenapa diam? Jangan bilang kau tidak punya novel semacam itu. Aku yang paling tahu bahwa isi otakmu penuh sampah.
Lucu sekali kau berusaha berbohong pada orang yang bisa membaca isi pikiranmu. Padahal tidak ada yang lebih tahu dariku bahwa isi otakmu penuh sampah. Napasku tercekat. Desakan untuk menangis membuat mataku panas dan berkaca-kaca. Tiba-tiba aku berdiri hingga kursi yang kududuki terdorong ke belakang, menciptakan suara memekakan di dalam kafe yang sepi ini. Lalu tanpa permisi, aku meraih buku di depan wajahnya dan menariknya kasar. Mata hitam itu menatapku tajam. Namun ada kilat yang tidak kupahami di sana. Apa itu kerinduan? Sementara itu bibirnya melengkung membentuk senyum tipis yang memikat, mengingatkanku akan hari-hari bersamanya. Arvin? Dia mengangguk pelan lalu mengendikan dagu ke buku di tanganku. Karena sepertinya kau memang tidak punya novel yang aku inginkan, aku minta tanda tanganmu di atas buku nikah aja boleh? Aku semakin terengah-engah hingga serombongan lalat pasti bisa masuk bersamaan ke dalam mulutku. Sungguh otakku sepertinya sulit mencerna maksud lelaki yang selama 2 tahun ini mengisi benakku. Dia seperti berbicara dengan bahasa alien yang tidak bisa aku pahami. Aku sudah dibuat terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Lalu sekarang dia membicarakan tentang buku nikah yang menurutku sama sekali tidak ada hubungannya dengan tulisan ini. Oh, tunggu dulu. Apa aku sedang bermimpi? Apa aku tertidur saat membaca dan memimpikan Arvin datang? Dia berarti iya. Ayo kita menikah. Apa? Aku tak percaya. Diam saja saat dia menarikku keluar dari kungkungan meja dan kursi. Begitu berdiri tepat di hadapannya, kesadaran seolah menyentakku dengan keras, membuat kemarahan tiba-tiba mendidih dalam dadaku. Dengan kasar aku menarik tangan lepas dari cekalanya. Gerakanku yang tiba-tiba membuat Arvin tidak siap hingga tanganku lepas dengan mudah. Lalu aku mendongak menatapnya dengan amarah yang terpancar jelas dalam sorot mataku. Kedua tanganku mengepal di sisi tubuh. Telingaku terasa sakit berdenging saat otakku memutar memori di rumah sakit. Kau siapa? Apa aku mengenalmu? Mati-matian ku tahan air mata agar tidak tumpah saat menatapnya seraya mendesis. Kau siapa? Apa aku mengenalmu? Aku minta maaf untuk kejadian itu. Tidak perlu minta maaf, aku sama sekali tidak mengenalmu. Jadi kau tidak punya salah apapun. Sial, di mana Adit saat aku membutuhkannya? Sebelum aku sempat melangkah, gerakanku terhenti karena Alvin mencekal lengan atasku. Sedikit sakit karena cekalannya lumayan keras, seolah dia benar-benar takut aku lepas dari jangkauannya. Aku sungguh menyesal, Vera. Aku tidak bisa langsung mengingat kebersamaan kita waktu itu. Aku menggigit bibir kuat-kuat, tidak ingin menangis di depannya. Tidak ingin dia melihat betapa sikapnya waktu itu dan kehadirannya saat ini sangat mempengaruhiku. Tiba-tiba dia mendekat, membuat tubuh bagian belakangku panas karena kedekatan kami. Jantungku semakin keras berdetak, terutama saat dia menunduk dan dengan sengaja menyentuhkan pipi di belakang telingaku. Aku mencintaimu, Syafira. Kalimat itu mengalun dari sela bibirnya, membuat napas panasnya menghembus telingaku hingga napasku kian tercekat. Namun gemuruh amarah belum juga surut dari hatiku. Aku belum bisa memaafkan dan menerimanya dengan mudah. Tapi aku sudah tidak mencintaimu. Aku mengutuki nada suaraku yang bergetar hingga kalimat yang kuucapkan terdengar lemah dan ragu. Tidak apa-apa. Aku yakin seiring waktu kau akan mencintaiku lagi. Kita hanya harus segera menikah dan tinggal bersama agar perasaan itu kembali. Sebenarnya itu tidak perlu karena ucapanku tadi adalah kebohongan belaka. Tapi aku tidak suka nadanya yang penuh keyakinan, seolah aku akan menerima lamarannya dengan mudah. Arvin brengsek. Bahkan dia sama sekali tidak melamarku. Kalimatnya sedari tadi lebih cocok disebut pernyataan. Hanya perlu tambahan tanda seru hingga kalimat itu menjadi kalimat perintah.
Aku berbalik untuk melepaskan diri dari kungkungan tubuhnya. Sayangnya cekalan di tanganku begitu kuat hingga aku tidak bisa mundur jauh darinya. Aku tidak mencintaimu, Arvin. Itu artinya aku juga tidak mau menikah denganmu. Aku mengangkat dagu dengan sikap menantang. Tatapan mata kami beradu tajam. Bahkan Arvin menatapku tanpa sedikit pun jejak senyum di bibirnya. Apa dia marah? Biarkan saja, aku tidak bisa begitu saja memaafkannya. Meski sebenarnya dia tidak bersalah karena hilang ingatan. Hari-hari yang kulalui penuh air mata setelah kejadian itu tidak bisa begitu saja diganti dengan permintaan maaf. Tapi ternyata aku salah mengira. Perlahan sudut bibir Arvin terangkat membentuk senyum yang kian lama kian lebar. Sayangnya aku tidak menerima penolakan. Undangan sudah disebar dan segala keperluan pesta pernikahan sudah siap. Kita menikah 3 hari lagi. Apa? Bagaimana bisa? Keluargaku dan keluargamu sangat bersemangat menyiapkan pesta ini. Hanya dalam waktu 3 bulan semua sudah siap. Kita hanya tinggal menikah saja dan menikmati pestanya. Hah? Aku merasa hari ini otakku bekerja dengan sangat lambat. Kedatangan Arvin semakin memperparahnya, dan begitu aku bisa mencerna maksud ucapan Arvin. Bukannya marah, aku malah dilanda perasaan panik. Apa maksudmu semuanya sudah siap? Aku bahkan tidak punya gaun pengantin. Gaun pengantin yang kau coba 3 bulan lalu itu yang akan kau kenakan. Andin sudah memastikan ukurannya benar-benar pas. Otakku langsung berputar cepat, lalu aku terbelalak mengingat Andin pernah memintaku mencoba dan memilih gaun pengantin. Bahkan beberapa kali kami bolak-balik untuk melakukan fitting baju pengantin. Katanya itu untuk sampul novelku. Andin bilang tidak perlu repot cari model karena aku cocok untuk menjadi modelnya. Tentu awalnya aku menolak keras. Tapi Andin memanglah pintar membujuk hingga akhirnya aku mengalah. Setelah semua kerumitan memilih gaun pengantin fitting, hingga sesi foto yang melelahkan, seminggu kemudian dengan santainya Andin bilang tidak jadi menggunakan foto-fotoku sebagai sampul. Katanya kurang pas. Terlalu ini, terlalu itu hingga membuatku jengkel setengah mati. Kalau bukan karena Andin sahabatku, aku pasti akan langsung menendangnya kuat-kuat hingga terlempar ke Saturnus sana. Tak kusangka kejadian itu lebih dari sekedar keteledoran Andin sebagai manajer. Kalau begitu Andin bekerja sama dengan makhluk di depanku ini dan keluargaku yang katanya juga terlibat. Dasar Andin, di mana dia? Aku berbalik hendak mencari keberadaan manusia satu itu yang tiba-tiba saja raib bagai ditelan bumi. Namun lagi-lagi gerakanku terhenti karena Arvin masih mencekal lenganku. Lepaskan. Kau bisa selesaikan urusanmu dengan Andin nanti. Sekarang selesaikan dulu urusan kita. Yang kurang hanya cincin pernikahan. Aku sudah buat janji temu dengan temanku pemilik toko perhiasan. Sebaiknya kita berangkat sekarang sebelum jalanan macet menjelang jam makan siang. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan kelakuan Arvin. Dia membicarakan tentang pernikahan dengan entengnya. Kau sinting. Aku tidak mau menikah denganmu. Seruku kemudian lalu berusaha melepaskan diri dari cekalannya, berniat kabur sejauh mungkin dari situasi ini. Tapi tentu saja aku kalah dengan tenaga Arvin. Dengan sikap tenang dia berhasil menyelipkan tangannya yang bebas di pinggangku lalu tanpa peringatan mengangkatku ke atas meja yang sejak pagi kugunakan untuk melabuhkan tanda tangan. Aku menarik dan refleks kedua tanganku memegang pundak Arvin. Arvin brengsek, turunkan aku. Tiba-tiba seruanku tenggelam dalam ciuman Arvin. Tangannya kini pindah, satu menahan belakang kepalaku dan satu lagi menahan pipiku, memastikan aku tidak bisa memalingkan wajah dari ciumannya yang terkesan kasar. Tapi sepertinya itu sama sekali tidak perlu karena aku tidak berniat melepaskan diri. Tidak, bukan menyambut ciuman Arvin dengan sukacita dan penuh kerinduan. Ini seperti pembalasan. Aku menangkup kedua pipinya lalu membalas ciuman Arvin dengan sama kasarnya, berharap lelaki itu tahu betapa dalam amarah, sakit hati dan kecewa yang memenuhi hatiku selama 2 tahun ini. Ciuman rasa amarah dan frustasi.
Bibir kami saling memangut, saling mengecap dan saling melumat begitu dalam dan intens sehingga ketika kami menarik diri, napas kami tersengal dan bibir kami sama-sama bengkak sekaligus basah. Kau akan menikah denganku, Vira? Itu bukan pertanyaan. Aku memang tidak berniat bertanya, tidak memberimu pilihan. Dasar egois, kau yang mendorongku pergi, lalu tiba-tiba datang lagi dan memaksakan kehendakmu. Bagaimana kalau ternyata aku sudah memiliki kekasih? Aku tahu itu tidak mungkin hanya aku dalam hatimu. Aku berdecak malas mendengar nada sombongnya. Jadi bagaimana? Kau bilang aku tidak punya pilihan. Pintar, karena pertanyaanku tadi memang hanya basa-basi. Aku melemparkan tatapan ingin membunuh ke arah Arvin. Tapi itu tidak berlangsung lama. Setelahnya Arvin kembali mendekatkan bibir kami. Kali ini ciumannya lembut, penuh sayang dan syarat akan kerinduan yang kental. Dan ketika aku menyerah tenggelam dalam cumbuannya, perasaan lega sekaligus haru merayapi hatiku, menyadarkanku bahwa meski aku menolak dan menyangkal, jauh dalam hatiku aku menginginkannya. Aku menginginkan Arvin menjadi milikku, mewujudkan impian yang dulu sempat pupus bahwa kami bisa hidup bersama selamanya bak cerita dongeng. Arvin. Aku menyebut namanya setengah menggerutu setengah khawatir. Tanganku mencengkeram erat satu tangannya yang merangkul pinggangku. Pandanganku gelap hingga menyerahkan diri sepenuhnya pada arahnya. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah 4 jam, kami telah resmi menjadi suami istri. Pesta pernikahan berlangsung meriah sekaligus elegan. Banyak sekali tamu yang hadir, menunjukkan bahwa Arvin dan keluarga besar kami benar-benar merencanakan pesta ini jauh hari. Ternyata aku menjadi satu-satunya yang tidak tahu tentang semua rencana itu. Padahal aku pengantin wanitanya. Bahkan Andin pun tahu bahwa aku akan segera menikah. Lucu sekali. Aku masih saja jengkel sekaligus takjub jika mengingat bagaimana semua orang bergerak diam-diam di belakangku. Tak kusangka mereka bisa merencanakan hal sebesar ini dan aku sama sekali tidak curiga. Dan belum cukup sampai di situ, kini Arvin kembali bermain simpan rahasia mengenai tempat bulan madu kami. Bahkan sejak masuk ke mobil dan dari rumahku yang menjadi lokasi digelarnya pesta pernikahan, dia menutup mataku menggunakan secari kain dan melarangku membuka atau mengintip. Jadi wajar kalau aku sedikit khawatir. Sekarang aku harus berjalan entah kemana dengan mata tertutup, benar-benar memasrahkan nasibku di tangan Arvin, suamiku. Arvin? Iya sayang, aku di sini memelukmu. Memori itu membuatku mencengkeram lengan Arvin yang memeluk pinggangku lebih kuat. Meski waktu itu menyenangkan, aku sama sekali tidak ingin mengulangnya. Apa? Saat aku meminjam ragamu. Aku mengangguk, lalu kami berhenti melangkah seolah menunggu sesuatu. Kuduga itu lift, dan dugaanku benar karena hanya selang beberapa detik kemudian Arvin kembali bergerak, membuatku turut melangkah. Lalu kami kembali diam setelah dia membalik tubuhku menghadap arah kami datang tadi. Ya jelas itu lift. Sejujurnya aku juga berpikir begitu. Itu benar-benar tidak nyaman. Tapi aku menyayangkan kehilangan kemampuanku membaca pikiranmu. Ucapan Arvin membuatku tidak bisa menahan diri untuk menyeringai geli. Kusandarkan kepalaku di dadanya, lalu mendongak meski hanya kegelapan di depan mataku. Terkadang aku juga merindukan saat-saat itu. Tanpa bicara kau akan langsung tahu apa yang aku inginkan. Wanita selalu ingin dimengerti, begitu kan? Aku terkekeh seraya mengangguk. Seketika aku membeku begitu sebuah kecupan mendarah di bibirku. Dengan posisi kepala bersandar dan mendongak ke arah Arvin seperti ini, lelaki itu hanya perlu menundukkan kepala untuk mendapatkan sebuah ciuman. Tapi ini kan di tempat umum. Arvin, kau tidak mencium istrimu di depan orang lain kan? Tentu saja tidak. Aku tidak mau membuat orang lain menginginkan bibirmu juga.
Jadi kita hanya berdua di sini? Iya. Apa masih lama? Lumayan. Lagi? Hah? Aku menyeringai geli menyadari kebingungan Arvin. Cium lagi? Seketika Arvin terkekeh. Tak lama kemudian terasa bibir empuknya kembali menempel di bibirku. Kali ini bukan hanya kecupan singkat, melainkan ciuman yang dalam dan penuh hasrat. Sayangnya itu hanya berlangsung beberapa detik. Lift berdenting menandakan kami telah sampai di lantai yang kami tuju, hingga mau tidak mau Arvin menarik diri. Aku semakin tidak sabar untuk segera memilikimu malam ini. Seketika jantungku berdebar semakin cepat penuh antisipasi. Otak kotorku mulai memberikan gambaran-gambaran erotis dengan kami berdua sebagai tokoh utama. Namun sebelum bayangan dalam kepalaku bergerak semakin jauh dan sesat, tiba-tiba Arvin mengangkatku dalam gendongannya hingga membuatku memekik kaget. Apa yang kau lakukan? Jangan berisik dan mengganggu para tetangga. Aku hanya ingin membawa pengantinku melewati ambang pintu. Aku terkekeh pelan dan tidak berkomentar lagi. Lenganku merangkul lehernya dan kepalaku bersandar di lekukan antara leher dan pundaknya. Tentu aku tidak akan protes atau mengeluh. Ini lebih baik daripada berjalan tanpa kepastian dengan mata tertutup. Tak lama kemudian Arvin berhenti, lalu entah melakukan apa, kuduga dia membuka sebuah pintu. Entah bagaimana caranya melakukan itu sambil tetap membopong tubuhku. Lagi-lagi dugaanku benar. Lalu kurasakan Arvin mendorong daun pintu menggunakan kakiku yang menggantung. Setelah kami tiba di dalam, dia melakukan hal yang sama untuk menutup pintu. Selamat datang di rumah. Rumah? 3 hari yang lalu setelah membeli cincin, Arvin mengajakku ke sebuah rumah yang luas dan indah. Rumah itu yang saat ini ditempati Arvin dan akan jadi rumah kami berdua setelah menikah. Tapi setauku rumah itu hanya memiliki 3 lantai, dengan lantai ketiga dibiarkan terbuka dengan taman buatan untuk tempat kami bersantai. Apa di sana menggunakan lift? Ya, rumah kita yang lain. Arvin mengecup pipiku lembut sebelum menurunkanku. Begitu kedua kakiku menjejak lantai, Arvin menempatkan diri di belakangku seraya memeluk pinggangku. Apa sekarang aku boleh membuka penutup mata ini? Tentu saja. Buru-buru ku tarik turun kain yang sejak beberapa waktu lalu menghalangi pandanganku. Lalu kelopak mataku terangkat dan harus mengerja beberapa kali sebelum pandanganku menjadi jernih. Dan begitu menyadari di mana aku berada, aku terkesiap sambil menutup mulut dengan kedua tangan. Ini kan... Aku tak sanggup melanjutkan kalimatku, hanya menoleh menatap Arvin penuh rasa tak percaya yang dibalas Arvin dengan anggukan dan mata berbinar. Astaga, aku tidak percaya. Semuanya bahkan sama persis seperti 2 tahun yang lalu. Karena aku menjaganya tetap begitu. Aku berbalik hingga menghadap Arvin sepenuhnya dengan senyum mengembang. Tanpa bisa menahan diri, kedua tanganku menangkup pipinya, lalu melabuhkan ciuman basah di bibirnya. Hanya sebentar, karena setelahnya aku melepaskan diri lalu mengamati ruangan dan tiap perabotan di sana dengan seksama. Ini sofa kesukaanmu. Aku ingat tiap pagi kau selalu berbaring di sini menonton film kartun. Aku tergelak seraya membaringkan tubuh di sofa yang dulu menjadi tempat bersemayamnya Arvin, hantu penghuni apartemen ini. Ya, Arvin membawaku ke apartemen tempat pertemuan awal kami. Apartemen tempatnya terkurung selama hampir 3 tahun. Ternyata Mama Alfi baru menyadari perubahan sikap Arvin beberapa bulan sejak makhluk itu menempati tubuh Arvin. Karena itu dia pikir tubuh Arvin dikuasai makhluk lain selama 2 tahun, padahal sebenarnya sudah hampir 3 tahun Arvin terkurung di sini. Apartemen ini benar-benar masih sama persis seperti saat terakhir kali aku berada di sini 2 tahun lalu. Meski aku sudah sering pindah tempat tinggal demi ambisiku mencari pengalaman dan inspirasi, namun tidak ada yang pernah melekat di hati seperti tempat ini.
Seluruh kenangan di tempat ini tersimpan rapi dalam benakku, begitu membekas hingga kadang aku berpikir itu baru terjadi kemarin. Aku menoleh menatap sofa tunggal di dekat sofa majang yang aku tempati sekarang. Aku mengubah posisi menjadi duduk, mataku berkaca-kaca dengan senyum harum melekat di bibir. Kenapa? Aku masih ingat ciuman pertama kita di sofa itu. Bahkan aku masih ingat dengan jelas bagaimana rasanya. Rebutan bantal guling yang berakhir dengan ciuman panas. Padahal itu bukan ciuman pertama kita. Yang aku ingat di situ, ciuman saat aku tidak sadarkan diri tidak masuk hitungan. Tanpa menunggu tanggapan, aku berdiri lalu berjalan menuju satu-satunya kamar di apartemen kecil ini. Kamar ini juga masih sama, letak tempat tidurnya, lemari, meja nakas dan... Aku tertegun menatap foto bingkai di atas meja nakas, lalu perasaan kagetku berubah menjadi sorot tak percaya dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Kali ini apa lagi? Di saat seperti ini aku amat menyesali hilangnya kemampuan membaca pikiranku. Arvin mengerutkan kening tidak mengerti. Dia menoleh ke arah meja nakas yang sejak tadi menarik perhatianku. Lalu dia terkekeh geli memahami alasan tawaku. Kau meninggalkan gambar aneh itu tergeletak begitu saja di meja itu. Aku tidak sanggup membuangnya karena itu adalah bagian dari kenangan kita. Padahal menurutmu gambar itu sangat jelek. Bahkan anak TK tidak bisa menggambar sejelek itu. Tapi sekarang kau malah membuatkannya bingkai. Saat kau jauh, aku seperti pengembara kelaparan yang menyusuri tiap tetes air yang kutemukan. Itu manis sekali, Pak Arvin Radika. Tapi sudah cukup kita mengenang masa lalu. Sekarang waktunya mengukir masa depan. Aku ingin punya banyak anak darimu. Itu sebabnya kita harus bekerja keras mulai sekarang. Dan sebelum aku menyadari maksud Arvin, lelaki itu merangkul pinggangku lalu menarikku ke tengah ranjang. Dengan mudah dia menjatuhkanku dan membuatku terjebak di bawah tindihan tubuhnya. Sekian. Dan terima kasih buat Ayah Emily yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.